Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Nguluan, renungan harian pagi ini, Senin 28 Oktober 2024. Dengan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 18. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Tuhan membuka hati. Mira, seorang influencer fashion terkenal, hidup dalam dunia glamor namun sering merasakan hidup yang hampa. Suatu hari, ia menemukan akun Instagram seorang pendeta yang membagikan pesan-pesan spiritual. Lalu ia terinspirasi pesan-pesan Alkitab yang dibagikan oleh pendeta tersebut. Mira mulai membagikan renungan dan ayat-ayat Alkitab di akunnya. Awalnya ia khawatir, namun respon pengikutnya sangat positif. Banyak yang terinspirasi dengannya. Rumah Mira pun menjadi tempat berkumpul untuk orang-orang belajar tentang firman Tuhan. Ia mengalami transformasi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sama halnya dengan cerita dari Mira di atas. Dalam renungan kita hari ini berkisah tentang seorang perempuan yang bernama Lydia dari kota Tiatira. Dimulai dari Paulus yang mengunjungi kota Filipi lalu singgah di sebuah tempat sembahyang Yahudi. Lalu menjumpai di sana perempuan-perempuan yang sedang berkumpul. Di antara perempuan itu ada yang bernama Lydia, yang berprofesi sebagai penjual kain ungu, yang terkenal karena indahnya dan juga dibanderol dengan harga yang tinggi. Meskipun ia adalah seorang yang kaya, ia tetap memiliki kerendahan hati. Ia mau mendengarkan Paulus, dan dari pertemuannya dengan Paulus, Roh Kudus mendiami hati dan pikirannya, sehingga ia terbuka menerima Injil yang dibawa oleh Paulus. Ia mau beribadah kepada Allah dan memberi diri dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Lalu ia mengajak Paulus dan teman-teman Paulus dalam pekerjaan pemberitaan Injil ini menumpang ke rumahnya. Padahal ia tidak mengenal siapa Paulus sebelumnya. Melalui teks ini kita melihat bahwa Tuhan sungguh bekerja dalam memenangkan orang untuk beribadah kepadanya. Lewat Paulus, Allah menyatakan dirinya bahwa ia adalah Allah yang sejati. Misi Allah adalah agar semua orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan itu semua Allah nyatakan lewat pekerjaan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ketika Injil itu diberitakan, maka penting untuk membuka hati. Maka Roh Kudus akan menguasai hati kita, sehingga kita mengalami pengenalan dan pemahaman yang teguh akan Allah di dalam Kristus, yang menjadi juru selamat kita.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi orang yang mau terbuka terhadap Injil. Injil akan membawa kita kepada kesukaan yang besar. Ketika kita sudah menerima Injil, mari kita menjadi pelaku untuk memberitakan Injil itu lebih jauh lagi. Sembari kita menyebarkan Injil, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas atas kita. Tuhan dapat mengubah hidup siapa saja, asalkan kita membuka hati untuk menerima kasih dan kebenarannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkati dan berikan kami kekuatan dalam memberitakan Injil-Mu. Ini adalah bagian dari tugas kami sebagai pengikut-Mu. Dan ajarlah kami menjadi orang yang terbuka untuk firman-Mu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh editor. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.